Ternyata menyampurkan garam dengan rokok manfaatnya luar biasa, karena cara ini paling mudah dilakukan semua orang jika dalam keadaan darurat, terkhusus bagi kita yang berbudget pas-pasan. Mau tahu? Tonton terus. Hai sobat, bertemu lagi di channel Rudy Beragam yang menyajikan tentang eksperimen, ide kreatif, tutorial, tips, dan trik yang bermanfaat di kehidupan kita setiap hari. Nah, gelas ini akan saya jadikan wadah rokok dan garam tadi yang akan kita jadikan racikan sesuatu yang dapat menjadi alternatif jika dalam keadaan darurat. Dan ini dia rokoknya, seharusnya sih tembakau murni. Karena kita tidak memiliki tembakau murni, kita dapat juga menggunakan rokok, dan untuk merek rokoknya bebas merek apa saja. Tetapi kita di sini menggunakan rokok gudang garam merah seperti ini karena rokok ini berpadu tembakau dan cengkeh yang banyak dan pedas sehingga menghasilkan kadar nikotin yang tinggi, sehingga rokok ini sangat cocok kita jadikan solusi jalan pintasnya. Lalu racikan apakah ini? Makanya tonton hingga selesai supaya teman-teman paham. Oke, yang pertama sekali siapkan wadah apa saja. Kita di sini menggunakan gelas, lalu lintingan rokok ini akan kita buka. Yang kita butuhkan hanya tembakau atau isiannya saja. Kita buka dengan cara disobek seperti ini saja, tidak apa-apa. Baiklah, kita percepat saja video ini. Kita di sini menggunakan 2 batang rokok saja. Jika punya budget lebih banyak lebih baik. Intinya sesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Nah, setelah seperti ini langsung saja gelas ini kita isi air putih bersih seperti ini. Untuk airnya tidak perlu banyak-banyak karena ini masih dalam proses peracikan. Air tambahan akan menyusul selesai peracikan dan penyampuran ramuan ini. Setelah seperti ini kita aduk hingga isian rokok tersebut tenggelam di dalam air ini. Nah, ini sudah kita aduk. Berikutnya kita tambahkan garam dapur 1 sendok makan saja sudah cukup, yang berarti 1:2 alias 1 sendok makan garam dapur dengan 2 batang rokok. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga garam dapur halus tersebut larut di dalam air ini. Nah, setelah seperti ini, sediakan wadah apa saja pun itu, yang penting bisa ditutup agar tidak tumpah. Di sini kita mempunyai wadah bekas air mineral, dan ramuan yang sudah selesai kita buat ini akan kita masukkan ke dalam wadah ini. Untuk mereknya, kita singkirkan saja. Berikutnya, sediakan juga corong seperti ini supaya kita lebih mudah memasukkan ramuan ini ke dalam wadah ini. Kita buka penutupnya dan aduk sekali lagi. Nah, lalu masukkan ke semua racikan yang kita buat ini ke dalam wadah ini. Oke, masukkan corongnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan dulu ramuan ini beserta seluruh ampasnya ini. Masukkan tanpa ada ampas yang tersisa sedikit pun. Sepertinya ini tersumbat teman-teman, akan kita sodok-sodok dulu menggunakan gagang sendok ini. Nah, jika sudah, lalu tambahkan air sedikit lagi hingga separuh dari wadah ini. Oke, proses peracikan sudah selesai. Oh ya, tutup wadah ini kita tusuk sedikit menggunakan pisau ini. Tusuklah tepat di bagian tengah tutup ini. Jadi, guna tusukan memanjang dengan pisau ini ialah untuk celah racikan ini keluar nantinya, yang cara kerjanya sama dengan spidol semprot pada umumnya. Lalu ini akan kita diamkan selama 24 hingga 48 jam alias kita fermentasi atau kita peram teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah difermentasi selama 48 jam lebih. Sebenarnya 24 jam saja sudah siap digunakan sih. Hanya saja saya baru ada waktu sekarang. Ini memang saya tutup dengan kantong plastik supaya tidak rembes dari tutup yang telah ditusuk tadi. Baiklah, kita saring dulu cairan ini supaya lancar saat penggunaan nanti. Kita tuangkan dulu ke dalam wadah ini. Terlihat warnanya berwarna coklat teman-teman. Tuh. Oke, lanjut ke penyaringan. Supaya ampas dan airnya terpisah dan lancar di saat penggunaan tanpa adanya sumbatan nantinya teman-teman. Nah, inilah dia ampasnya.
ini akan kita buang saja karena nikotin dari tembakau rokok ini sudah habis keluar setelah kita rendam selama 48 jam lebih. Lalu masukkan kembali ke dalam wadah yang sekalian berperan sebagai alat penyemprotnya ini teman-teman. Berikutnya isilah dengan air bersih hingga wadah ini terisi penuh. Lalu tutup dengan menggunakan pelapis kantong plastik agar ramuan tidak rembes dari tusukan pisau yang telah kita buat pada tutup wadah ini sahabat Rudi Beragam. Oh ya, untuk hasil maksimal gunakanlah 2 batang rokok dan 1 sendok makan garam dapur plus isilah air hingga penuh untuk ukuran wadah segini. Dan ini sudah selesai. Lalu untuk apa ini? Makanya tonton hingga selesai ya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi persawahan, yakni adalah persawahan milik saya. Ini adalah tempat penyemaian benih padi milik saya teman-teman, dan terlihat tanahnya sudah retak-retak seperti ini. Jadi di sini saya akan menyemprotkan kedua bahan yang telah kita racik tadi yang terpadu di dalam air ini, yaitu adalah 2 batang rokok beserta 1 sendok makan garam dapur yang telah kita larutkan. Seperti yang kita ketahui, garam dapur berfungsi untuk sebagai pupuk dan dapat juga mematikan hama atau kutu-kutu kecil pada tumbuhan yang baru tumbuh. Dan selanjutnya nikotin daripada tembakau rokok tersebut bisa juga memabukkan atau mematikan hama atau kutu-kutu kecil pada tanaman seperti benih padi yang masih kecil seperti ini teman-teman. Dan ini dapat juga diaplikasikan kepada bunga kakao yang baru keluar, beserta juga kepada tanaman bunga bagi para penggemar atau penghobi bunga seperti bunga mawar dan bunga lain sebagainya. Maka ini cocok untuk disemprotkan untuk mencegah hama atau kutu-kutu kecil pada bunga ataupun tanaman tersebut. Oke, jadi wadah ini kita gunakan sebagai semprotnya teman-teman, karena kita tidak memiliki semprot yang kecil, makanya kita menggunakan wadah minuman mineral seperti ini. Jadi cara pengaplikasiannya seperti ini teman-teman. Nah, tuh terlihat airnya keluar kan. Nah, sangat gampang kan. Ini berfungsi mengendalikan hama-hama atau kutu-kutu kecil pada tanaman ataupun bunga kesayangan kita tentunya. Dan ini tikus pun akan takut jadinya, karena tikus tidak suka mencium bau dari tembakau. Sini memang terlihat sudah sangat gersang tanahnya teman-teman, karena memang sudah lama tidak hujan. Karena berhubung bendungan dari pengairan ke sawah ini jebol dan hingga saat ini belum rampung juga diperbaiki. Jadi di sini kami hanya mengandalkan air hujan untuk turun ke sawah. Seperti ini cara pengaplikasiannya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara membuat racikan atau ramuan atau racun untuk pembasmi hama-hama ataupun kutu-kutu pada tanaman kita, khususnya bagi para petani ataupun para penggemar bunga. Semoga bermanfaat, yang tentunya dengan cara ini kita gratis, tanpa modal, tanpa ribet, tanpa rumit, tanpa butuh waktu yang lama. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka video ini, silahkan ditekan tanda like, share ke sosial media yang kalian punya, serta menekan juga tombol subscribe-nya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Rudi Beragam ini. Oke, mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang ini lagi. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.